الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Ibu-ibu kabar sehat semua? Saya tuh kangen banget saudara sama ibu-ibu, ya Allah. Lama gak ketemu. Masya Allah, alhamdulillah. Apa ya? Enggak, saya di Jakarta terus gitu ya. Saya di Jakarta terus. Cuma ya qadarullah lah, baru bisa bergabung di hari ini. Insya Allah kita sering-sering ketemu ya Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya deg-degan ya karena udah lama nggak di sini gitu kan. Dilihatin sama ibu-ibu, saya deg-degan tapi nggak apa-apa. Bismillah. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Insya Allah ibu-ibu kita coba manfaatkan waktu sambil menunggu kawan-kawannya yang lain hadir, sambil menunggu ibu-ibu yang lain hadir, kita coba manfaatkan waktu untuk mengkaji beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji tentang Islam dan mengkaji tentang apapun yang berkenaan dengan agama ini. Karena sekali lagi ibu-ibu, di tengah dunia yang serba tidak kondusif ya, tidak menentu, betul Bu ya, kondisi yang tidak menentu, kita itu kan butuh pegangan yang sangat menentu gitu, atau kondisi ya, pegangan yang sangat kuat sekali. Apa yang bisa kita harapkan dari dunia ini, di mana keluarga kita kadang mengecewakan kita, di mana terkadang kawan-kawan kita mengkhianati kita, di tengah harta kita itu terkadang nggak tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ekonomi kita hancur, di mana tetangga-tetangga kita kadang tidak berpihak sama kita. Siapa yang bisa kita pegang lalu kalau semua itu hilang di hadapan kita? Sisa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, sesungguhnya dia tidak mendapatkan atau tidak akan pernah mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin Ibu ya, silahkan yang punya mushaf buka surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. 155 Bu, izin yang bawa mushaf ya, buka surat Al-Baqarah ayat 155. Ya. Ya. Sudah ketemu Ibu? Nah, coba dibaca izin Ibu ya. Bismillah, silakan Bu, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini menyebutkan bahwa fitrah kehidupan ini adalah dipenuhi dengan masalah. Fitrah kehidupan ini itu dipenuhi dengan masalah. Seseorang yang mencoba untuk keluar dari masalah atau hilang seluruh masalahnya dalam hidupnya, maka dia sedang berharap sesuatu yang tidak mungkin. Ya Ustadz, saya itu berharap agar hidup saya itu tenang terus, nggak ada masalahnya, nggak mungkin, mustahil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan memberikan bala atau memberikan sebuah ujian. Bala itu artinya sebuah ujian ya Bu ya. Bala itu artinya sebuah ujian. Artinya apa? Artinya memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada siapapun yang hidup di muka bumi ini. Dan memang konteks daripada ayat ini lebih spesifik disebutkan kepada orang-orang yang beriman. Bahwa orang-orang yang beriman itu pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ujian itu adalah aib? Tidak. Ujian bukanlah aib, Ibu-ibu. Sebagaimana seorang guru memberikan ujian kepada murid-muridnya,
untuk mengetes murid-muridnya, kira-kira murid ini tuh mampu untuk naik level atau tidak. Kira-kira ketika ada pilihan ganda, jawaban apa yang dia pilih? Apakah dia itu memilih jawabannya benar atau tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala seakan di ayat 155 menyebutkan tentang pertanyaan-pertanyaan hidup tadi. Masalah-masalah hidup tadi. Ibarat kita sedang ada di, atau anak-anak kita ibu-ibu, ada soal ujian, ya ada soal ujian. Soal itu, soalnya itu, dan pilihan gandanya itu hanya soalnya saja. Itu adalah di ayat 155. Karena apa? Karena ayat 155 ini mengajarkan tentang bahwa manusia itu pasti akan diuji. Ibaratnya ujiannya berupa apa aja? Berupa rasa takut, berupa rasa lapar, berupa kurangnya uang, berupa kekurangan jiwanya dia, dan berupa hal-hal yang dapat menunjang kehidupannya dia, berupa buah-buahan dan lain sebagainya. Ini ujian manusia, sama seperti ketika kita sedang di dalam ujian di kelas kita, atau ujian di kelas anak-anak kita, melihat ada masalah di hadapan dia. Apa itu? Menjawab ujian tadi. Jadi ayat 155 itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Ada masalah yang akan kita hadapi, dan bagaimana cara kita untuk menjawabnya. Coba kita perhatikan pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba kita perhatikan soal yang Allah berikan kepada kita berupa masalah. Apa aja masalah yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi sebelum kita bicara tentang masalahnya, coba perhatikan di sini, Bu. Coba perhatikan. Walanabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in. Kata syai' itu artinya sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebagian atau sedikit daripada masalah tadi. Makanya di terjemahannya walanabluwannakum bisyai'in, dan kami akan berikan sedikit. Allah kalau sudah bilang itu sedikit, maka standar sedikitnya Allah itu berbeda dengan standar sedikitnya kita. Ya. Allah kalau sudah bilang itu kecil, itu pasti standarnya berbeda ketika kita menganggap itu kecil. Kalau Allah sudah mengatakan itu kecil, maka kecilnya hal tersebut itu lebih kecil daripada anggapan kita. Kalau misalkan kita mengatakan gelas atau botol ini kecil, maka kalau Allah sudah menyebutkan sesuatu itu kecil, maka sesuatu tersebut lebih kecil daripada anggapan kita bahwa botol ini kecil. Jadi kalau Allah menyebutkan itu kecil, pasti kecil banget ibu-ibu. Sangat rendah. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in, kami akan memberikan engkau ujian berupa ada satu hal kecil. Apa aja hal yang kecil tadi? Minal khaufi, dari rasa takut. Coba perhatikan ibu-ibu sekalian. Kalau kita perhatikan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rasa takut itu kecil. Dan kita gabungkan walju, rasa lapar itu kecil. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta itu masalah yang kecil. Wal anfus, masalah kejiwaan kita, masalah fisik kita, atau masalah segala hal yang berkenaan dengan orang, itu masalah kecil. Wathamarat, dan persoalan buah-buahan itu kecil, kurangnya buah-buahan bagi kita itu kecil. Pertanyaannya adalah kenapa kok banyak sekali orang stres sekarang ketika dia tiba-tiba ekonominya sedang hancur? Kenapa tiba-tiba orang itu bisa stres karena ketakutan nanti anaknya sekolahnya gimana? Kenapa banyak orang stres ketika ada ujian di dalam fisiknya dia? Kenapa itu bisa terjadi? Karena sesungguhnya di dalam pikiran dia menganggap bahwa masalah ini lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ibu-ibu, bahwa Allah itu lebih besar dari apapun, termasuk dari masalah-masalah ibu. Kalau kita punya masalah, katakanlah, wahai masalah kamu itu kecil. Allah itu lebih besar daripada engkau. Allah itu lebih besar daripada masalah ini. Karena selama ini kita itu menganggap bahwasanya masalah kita itu besar banget. Memang betul. Manusia yang serba kekurangan, ketika melihat suatu masalah, kalau dia itu keimanannya sangatlah minim, ya. Keimanannya itu apa ya? Kalau bahasa anak sekarang itu setipis tisu gitu ya. Keimanan dia itu setipis tisu gitu kan ya, selembut salju dan apalagi seempuk kapas gitu.
Ya, artinya keimanannya itu rapuh sekali. Mau dikasih masalah sekecil apapun, dia pasti akan rapuh juga. Ibaratnya ibu-ibu sekalian, kalau anak kita itu pinter-pinter, anak kita itu rajin-rajin semuanya, daya intelektualnya itu tinggi, mau dikasih soal sesulit apapun, dia pasti akan bisa menjawab. Mau dikasih soal sesulit apapun, dia pasti akan bisa menjawab. Orang ketika dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, biasa fitness, biasa nge-gym, pokoknya ototnya itu udah gede banget lah. Dia mau dikasih beban sebesar apapun, dia pasti akan bisa ngangkat. Ya. Karena apa? Karena memang jawaban terhadap masalah ini itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini perlu tahu jawabannya ya Bu ya, agar kita itu bisa menjawab semua problematika hidup. Sekarang pertanyaannya Bu ya, orang kalau memiliki keahlian tertentu, dia akan sangat mudah menjawab atau menyelesaikan problemnya. Coba sekarang bapak-bapak disuruh untuk ngurus masalah rumah tangga, bisa atau enggak Bu? Berantakan pasti Bu. Berantakan. Biasa laki-laki itu ya Allah ya, kasur itu berantakan dikit itu kan ya sudah nggak apa-apa, namanya juga rumah sendiri kok, yang penting nggak dilihatin sama orang lain kan gitu. Seorang laki-laki ketika dipaksa untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, disuruh masak, disuruh cuci piring, disuruh nyuci, disuruh bersihin kasur, disuruh apa lagi Bu? Masak nasi, saya yakin airnya kurang atau airnya kelebihan gitu ya, nyuci piring pecah semua. Karena memang bukan itu masalahnya, karena bukan dia solusi masalahnya gitu loh. Bukan laki-laki solusi masalah untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, laki-laki bisa membantu hal tersebut, bisa. Tapi kalau toh pure laki-laki itu khusus untuk menyelesaikan masalah ini, nggak bakalan bisa. Susah. Nah dari situlah Bu, makanya kenapa? Setiap masalah itu ada solusinya tersendiri. Setiap masalah itu ada solusinya tersendiri. Makanya kenapa? Terkadang kalau kita itu kena masalah gitu ya. Terkadang kita itu kena masalah, lalu kita tanya kepada orang. Terkadang jawaban orang atau jawaban kawan-kawan kita itu kurang menenangkan diri kita. Kenapa? Karena kita terkadang tidak tahu latar belakang kenapa masalah ini itu terjadi. Dia hanya tahu jawaban-jawaban ideal saja. Ya, jawaban-jawaban ideal saja. Tapi yang mengetahui jawaban-jawaban secara teknis itu adalah diri dia sendiri. Nah, maka ibu-ibu sekalian, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan bahwa walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, Allah akan berikan sedikit dari rasa takut, maka ketahuilah bahwa rasa takut itu adalah masalah kecil sebetulnya. Kucing itu akan terus menjadi kucing, ya. Bahkan kalau kita suruh dia menjadi singa, itu nggak mungkin dia bisa menjadi singa, Bu. Karena memang dasarnya kucing itu memang udah kecil kayak gitu, ya. Orang gitu ya pakai baju bola gitu kan, itu namanya Gibran gitu kan ya, untuk namanya Gibran. Kalau ada orang gitu ya pakai baju bola tulisannya Messi gitu atau Ronaldo gitu kan, kira-kira gara-gara dia pakai baju Messi atau dia pakai baju Ronaldo, dia main bola jadi jago atau enggak? Enggak. Karena memang dia itu bukan itu gitu loh, dia bukan Ronaldo, dia bukan Messi, dia cuma gimmick pakai baju Messi, dia cuma gimmick pakai baju Ronaldo. Sama seperti masalah ini Bu, masalah itu kalau Allah sudah sebut itu kecil, mau kita katakan besar, dia akan tetap kecil Bu. Selama ini kita silau dengan masalah kita, karena kita merasa bahwa ini udah masalah gede banget gitu, aku nggak sanggup, aku udah nggak sanggup lagi untuk menyelesaikan masalah ini, aku rapuh. Betapa lemahnya diri kita ketika melihat sesuatu yang kecil itu, overthinking. Maka ibu sekalian, maka untuk menyelesaikan masalah ini Bu, sebetulnya bukan persoalan masalah ini diangkat atau masalah ini diselesaikan, bukan soal itu. Tapi bagaimana kita bisa menguatkan diri kita sehingga diri kita itu tidak rapuh ketika dihadapkan dengan masalah tersebut, dan mudah juga untuk menyelesaikan masalah tadi. Kalau toh misalkan kita punya masalah dalam ekonomi kita, misalkan kekurangan harta, sedang di dalam atau sedang jatuh-jatuhnya gitu ya, sedang jatuh-jatuhnya. Maka kita mau maksain seberapapun itu untuk mendapatkan uang, sedangkan pekerjaan kita itu sudah sangat sibuk. Kita nggak akan pernah dapat uang yang kita nggak akan pernah dapat uang untuk menyelesaikan itu semua, nggak akan. Tapi kalau toh kita kuatkan diri kita Bu ya,
Kita kuatkan diri kita. Dalam arti apa? Kita kuatkan bahwa pertama, yang harus kita lakukan itu adalah sabar. Ya, pertama kali yang harus kita laksanakan itu adalah sabar. Dan perlu diingat, sabar itu adalah aktif. Dan apa jalan keluar? Kenapa kok kesabaran itu seringkali disalahpahami, Bu? Bahwa ada satu konteks kesabaran yang seringkali disalahpahami, dan jawabannya ada di ayat ini. Coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memulai walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Allah akan memberikan engkau sedikit dari rasa ketakutan, walju' dan rasa lapar. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah mendahulukan rasa takut daripada rasa lapar? Karena orang terkadang orang itu lebih dihantui oleh rasa takut daripada dihantui oleh rasa lapar. Coba, orang di rekeningnya mungkin ada 10 juta. Tapi karena dia takut nanti anak saya dikasih makan apa, nanti anak saya itu sekolahnya gimana, dia belum menyelesaikan masalah itu, dia belum dihadapkan dengan masalah itu, tapi dia sudah takut terlebih dahulu, kira-kira duit aku ini cukup atau enggak ya untuk menyelesaikan, untuk biayai anak saya. Dihantui oleh rasa takut. Mengapa Allah meletakkan rasa takut di pertama, lalu setelah itu ada masalah-masalah yang lainnya? Karena terkadang manusia itu terjebak di dalam rasa takut dia. Dia khawatir terhadap banyak hal, padahal masalah itu belum dia selesaikan. Masalah tersebut dia belum dia hadapi, tapi dia sudah takut terlebih dahulu. Maka hilangkan rasa takut itu. Ya. Walju' dan rasa lapar. Kenapa kok rasa lapar disebutkan setelah rasa takut? Karena manusia itu mau uangnya sebesar apapun, tapi kalau dia nggak bisa makan, percuma. Ya. Dia uangnya bermiliar-miliar, tapi terbaring di rumah sakit nggak bisa makan. Nggak bisa merasakan bagaimana enaknya bakwan, nggak bisa menikmati enaknya apa? Risol, enaknya somai. Wah, betapa makanan-makanan surga dunia itu nggak bisa dia nikmati gitu, Bu. Meskipun uang dia itu bermiliar-miliar, coba. Bahkan dia itu membuat resepsi untuk anaknya yang menikah, dia sendiri nggak makan, coba. Ya di situ ada makanan-makanan enak, waduh aku takut diabetes, gitu kan. Kemarin Idul Adha gitu kan, berapa banyak coba orang yang takut makan kambing, gara-gara takut darah tinggi gitu. Padahal enak, Bu, gitu. Padahal enak, gitu ya. Berapa banyak dari diri kita itu yang takut makan durian? Siapa di sini yang takut makan durian? Takut makan durian, Bu? Oh gitu, Masya Allah. Tapi yang suka durian banyak kan? Iya, makanya tuh saya tuh sebenarnya kurang sepakat itu kalau ada apa namanya di kereta itu ada larangan membawa barang yang menyengat itu kan ya. Terus gambarnya durian itu, ya Allah. Saya yakin 80% yang ada di kereta itu suka makan durian. Ya, jadi intinya ibu-ibu ya, bahwa semua masalah itu sebenarnya enteng. Semua masalah itu enteng sebetulnya. Tapi tadi gitu, bahwa di antara masalah-masalah yang mudah tadi gitu ya, saya ngomong kayak gini bukan berarti saya nggak ada masalah, saya lagi ada masalah, Bu, gitu ya. Saya lagi ada masalah, cuma ya tadi gitu. Bagaimana cara kita menguatkan diri kita gitu. Ya, menguatkan diri kita agar bahwa sesungguhnya kita itu cuma butuh Allah. Kita cuma butuh Allah, nanti kita akan jawab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa rasa lapar itu diletakkan setelah rasa takut. Karena apa? Karena inti dari masalah orang itu adalah dia khawatir takut nggak makan. Coba kalau misalkan, coba perhatikan, Bu ya. Orang kalau mau ngelamar anaknya orang, yang pertama kali ditanya apa? Mau ngasih makan anak saya apa? Mau ngasih makan anak saya apa gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa saya memang fitrah manusia itu adalah soal makan gitu. Jadi kalau ada makanan itu jangan ditolak, Bu. Ya, karena memang manusia itu fitrahnya itu adalah makan. Makanya saya itu agak gimana gitu kalau ada orang itu yang susah makan gitu. Udahlah makan aja, udah bismillah gitu kan. Urusan sakit nanti dulu. Oh, jangan ya, Bu ya, ya Allah. Emang beda, Bu, laki-laki sama perempuan, Bu. Ya kalau laki-laki itu udah habis bismillah pokoknya makan udah. Iya, makanya itu kan kenapa laki-laki itu kan nikahnya sama perempuan gitu, Bu ya. Bukan laki-laki nikahnya sama laki-laki kayak yang sekarang-sekarang itu kan kacau. Iya, karena saya khawatir, Bu, kalau misalkan laki-laki nikahnya sama laki-laki, itu kalau tiba-tiba salah satunya itu ada yang diabetes gitu, Bu. Atau yang satunya itu ada yang darah tinggi gitu. Lalu namanya laki-laki itu kan bandel gitu, Bu. Pokoknya diabetes, mumpung ada soto kambing di sini, ada sop, ada ya makanan pembukanya itu apa? Sate gitu ya. Makanan Makanan intinya
yaitu gulai kambing, makanan penutupnya duren. Mantep kan? Coba siapa yang bisa mencegah laki-laki untuk gak makan ini kalau gak perempuan coba? Gak ada. Hanya perempuan yang mampu untuk merubah cara pikir laki-laki agar kamu jangan makan ini, jangan makan itu gitu kan ya. Ingat kamu itu lagi sakit, ingat kamu lagi ini gitu. Karena memang yang mampu untuk mempengaruhi laki-laki itu adalah perempuan. Ibu. Ada dua, ya. Ada dua tokoh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang perempuan itu mampu untuk mempengaruhi laki-laki. Yang pertama itu adalah Asiyah, dan yang kedua itu adalah istrinya Abu Lahab. Asiyah itu istri siapa, Bu? Fir'aun ya, istrinya Fir'aun. Dia itu mampu untuk mempengaruhi Fir'aun, sehingga Fir'aun itu nggak jadi bunuh Musa. Awalnya kan Fir'aun itu kan punya ketentuan bahwa setiap laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel maka akan dibunuh. Tapi ternyata saat dia menggendong Musa, saat dia membawa Musa, ternyata Asiyah mengatakan kepada Fir'aun bahwa kamu tuh jangan bunuh dia, barangkali dia menjadi qurrata ayun bagi kita semua. Bayangkan Fir'aun yang kerasnya kayak gitu, Bu ya, itu mampu ditaklukkan oleh Asiyah. Jadi kalau misalkan ya Bu ya, kalau misalkan kita dapati suami-suami kita itu bandel gitu Bu ya, bandelnya mereka itu kan nggak kayak Fir'aun gitu kan. Ya, bandelnya mereka itu kan nggak kayak Fir'aun gitu kan. Tapi Fir'aun aja bisa takluk sama Asiyah. Berarti sebetulnya gitu, kalau suami-suami bandel itu sebetulnya yang PR-nya itu adalah istri sebetulnya. Kurang bisa menjadi Asiyah sehingga belum bisa menaklukkan suaminya gitu. Iyalah, Fir'aun itu kan kurang kejem apa coba. Tapi bisa takluk sama istrinya. Tapi itu untuk menunjukkan Bu ya, bahwa perempuan itu punya pengaruh. Ya, perempuan itu punya pengaruh untuk mempengaruhi laki-laki. Coba bayangkan aja kalau laki-laki itu minta belok ke kiri, perempuan itu belok ke kanan, saya yakin laki-lakinya itu akan nurutin istrinya. Itu pasti, Bu. Iya, disuruh makan apa? Disuruh makan tempat A atau disuruh makan tempat B, atau disuruh makan durian atau disuruh makan gulai di situ ya. Perempuan pasti jawabnya terserah mau makan di mana. Tapi kira-kira masuk ke warung durian, enggak lah, aku mau makannya di tempat gulai. Saya yakin suaminya pasti akan ikut. Karena memang laki perempuan itu memiliki pengaruh di situ. Tapi ya tadi dia gunakan untuk hal-hal baik atau dia gunakan untuk hal-hal buruk. Kalau dia gunakan untuk hal-hal baik, jadi seperti Asiyah. Tapi kalau dia gunakan untuk hal-hal yang buruk, dia akan menjadi seperti istrinya Abu Lahab. Wa mru'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya itu seperti ya tadi yang memegang atau yang membawa kayu bakar. Karena tugasnya memang manas-manasin Abu Lahab untuk membenci Rasulullah SAW. Baik, saya kembali lagi di sini Bu ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal, dan kurangnya harta. Wa naqsin minal amwal. Naqs itu artinya kurang, Bu. Naqs minal amwal. Kurangnya harta. Jadi sebetulnya kita itu nggak mungkin harta kita itu hilang semuanya, itu nggak mungkin. Cuma berkurang gitu aja. Ya, harta kita itu cuma berkurang saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sedikit atau kurang daripada harta kita. Jadi pada dasarnya harta kita atau rezeki kita Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan. Kalau toh ada lika-liku di dalam kehidupan kita sehingga ekonomi kita mungkin sedang hancur, ekonomi kita itu sedang jatuh, itu pada dasarnya itu sedang berkurang sebetulnya, bukan sedang habis. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan bahwa rezeki itu tidak akan pernah hilang sampai Allah Subhanahu wa taala itu memanggil orang tersebut. Maksudnya apa? Sampai dia itu mati, ketika dia itu mati baru rezeki dia itu sudah selesai. Tapi kalau toh dia itu belum meninggal, maka rezeki dia itu masih tetap berjalan, Bu. Gitu ya. Jadi harta yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini itu berkurang. Sehingga Bu, kalau toh misalkan kita tuh harus punya cara pandang bahwa sesungguhnya kalau toh hari ini saya sedang kurang duitnya atau kita sedang hancur ekonomi kita, maka tanamkan dalam diri kita bahwa diri kita atau uang kita itu sedang berkurang, bukan sedang habis. Sedang berkurang. Wal anfus, dan jiwa, bahwa jiwa ini dalam arti fisik kita gitu ya, bahwa fisik kita itu pasti akan diuji. Kita tuh pasti akan kena sakit ya. Kita memang mengurangi resiko sakit di dalam diri kita, tapi orang ketika sudah makin tua dia pasti akan terkena rasa sakit.
Justru orang yang sangat berbahaya kalau dia tuh nggak pernah sakit-sakit dalam hidupnya, Bu. Bahkan di akhir hayatnya dia tuh nggak pernah sakit, itu bahaya, Bu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa sakit itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Makanya kenapa doa bagi orang sakit itu apa, Bu? Salah satunya, ya tahurun insya Allah, kan gitu ya. Biasanya kalau orang-orang sedang berdoa untuk orang sakit, ya insya Allah tahurun insya Allah. Maksudnya apa? Bahwa penyakit ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ibaratnya Allah memberikan rasa sakit di masa tua kita untuk mempersiapkan diri kita itu layak nggak sih untuk masuk surga atau enggak? Jadi kalau kita tuh di masa tua kita tuh dikasih rasa sakit, alhamdulillah, Bu. Kita mungkin bisa susah-susah di dunia ini. Tapi itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan atau untuk menghapus dosa-dosa kita. Makanya kenapa Rasulullah SAW sendiri sampai menyebutkan bahwa mati mendadak, ya mati mendadak itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu adalah azab dan kemungkinan itu adalah nikmat. Mengapa ada kemungkinan azab, ada kemungkinan nikmat? Karena kalau orang mati mendadak, kalau dia meninggal pas lagi dalam keadaan imannya lagi tinggi, maka itu adalah nikmat bagi dia. Alhamdulillah, berarti dia akan masuk surga insyaallah. Tapi kalau tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat misalkan, ya, dia meninggal dalam keadaan sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa disuruh khatimah di situ. Makanya bersyukurlah kalau kita tuh sekarang tuh lagi sakit. Ya, ada proses di mana kita tuh menuju kematian di situ. Ya, saya bukan nakut-nakutin di sini, Bu. Agar kita tuh bisa melihat cara pandang masalah umur kita, masalah sakit kita itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan sekali bagi kita. Memang itu adalah sulit, Bu. Tapi jadikan diri kita itu agar faham bahwa rasa sakit ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Akan ada episode di dalam kehidupan kita bertemu bukan di alam ini, Bu. Karena kehidupan kita bukan hanya sekedar di alam ini, Bu. Kesedihan kita itu tidak akan pernah abadi. Selama kita niat lillahi ta'ala, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kesedihan kita hanya di sini saja. Tapi ketika kita bertemu nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita menjadi orang yang paling berbahagia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wathamarat dan buah-buahan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala spesifik menunjukkan buah-buahan di sini? Tentu tafsirnya bermacam-macam, Bu, ya. Buah-buahan itu kan termasuk sesuatu yang menunjang kebaikan kita kan, menunjang fisik kita sehingga fisik kita itu tidak melulu makan makanan yang berat-berat bagi kita. Orang kalau cuma makan pisang aja makan pisang aja atau makan kurma aja gitu kan, itu kan enteng banget perutnya. Ya meskipun lapar gitu, Bu, ya. Tapi agak enteng gitulah. Daripada kita pagi, siang, sore gitu kan ya, makan 3 porsi, ya pagi 3 porsi, siang 3 porsi, ya terus ya makan nasi, cemilannya duren, ya terus nyemil coklat lagi gitu kan nggak enak gitu, Bu. Jadi harus ada cemilan buah di sana. Kenapa? Karena sekali lagi buah ini yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk membersihkan fisik kita. Sehingga fisik kita itu tidak hanya melulu makan makanan yang berat aja. Kita ini kan perlu enteng dalam hidup kita, Bu. Coba kalau toh misalkan ini mohon maaf banget, bukan berarti saya itu mau menyinggung orang yang fisiknya sedang lemah ya, Bu. Bukan seperti itu. Ini tujuannya itu adalah untuk mempersehat kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa rasa sehat, itu harus kita manfaatkan. Makanya kenapa Syekh Mustafa As-Sibai itu pernah menyebutkan, ada beberapa hal yang harus kita kunjungi, atau ada beberapa destinasi yang harus kita kunjungi agar kita bisa mendapatkan rasa syukur kita. Salah satunya itu adalah wazuril mustashfa marratan fil syahr. Kunjungilah rumah sakit sekali sebulan. Lita'rifa ma faddalallahu 'alaika fi ni'amil sihah. Kunjungilah rumah sakit sekali sebulan. Mengapa? Agar engkau tahu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau berupa apa? Berupa rasa sehat. Kita itu kan nggak tahu betapa mahalnya rasa sehat ini kalau kita nggak pernah melihat orang sakit. Kemarin saudara kita habis kena musibah, adiknya Bang Jais. Kita tahu betapa sakitnya gitu ya. Tapi kan itu pelajaran penting bagi kita agar kita juga menjaga diri kita. Bahwa diri kita itu sebenarnya nggak aman-aman banget di dunia ini. Maka
menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar berupa, bukan yang paling besar, yang paling besar itu adalah keimanan. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu adalah rasa sehat atau fisik ini betul-betul harus kita jaga. Nah, sekarang diperhatikan itu ya. Allah di bagian pertama menyebutkan permasalahan hidup kita. Ada yang takut banget, ada yang kelaparan, ada yang hartanya itu kurang, ada yang fisiknya itu bermasalah, ada yang ya tadi kekurangan nutrisi dalam hidupnya. Ini adalah masalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Lalu apa jawabannya? Jawabannya adalah wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Tapi pertanyaannya, apa definisi sabar itu? Apa definisi sabar? Yang tadi saya sebutkan bahwa selama ini kita menganggap sabar itu adalah selama ini kita menganggap sabar itu salah semuanya. Keliru kita sekarang mendefinisikan sabar. Apa definisi sabar dan apa definisi orang-orang yang bersabar? Kita lihat ayat selanjutnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang apabila dia diberi musibah berupa rasa takut, berupa rasa lapar, kurangnya harta, fisiknya bermasalah, dan kekurangan nutrisi, orang yang diberi musibah tersebut, mereka akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada wa inna lillahi, sesungguhnya kami dari Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kita itu akan kembali. Artinya apa? Sertakan Allah di dalam kehidupan kita. Selama ini coba kita mengandalkan banyak orang kan, Bu? Kalau kita sedang punya masalah, kita itu kan selalu mengandalkan banyak orang. Kita selalu menggantungkan diri kita itu kepada orang lain. Kita menggantungkan diri kita kepada suami kita. Kita menggantungkan hidup kita kepada istri-istri kita ya, bagi yang laki-laki. Kita menggantungkan diri kita itu kepada kawan-kawan kita. Kita menggantungkan diri kita kepada orang tua kita. Kita menggantungkan diri kita kepada semua makhluk yang sebenarnya minim sekali akan kekurangan. Maka sesungguhnya solusi yang paling besar itu adalah sertakan Allah Subhanahu wa taala dalam menyelesaikan masalah kita. Berapa banyak orang itu ya, Bu ya? Apalagi di zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Ketika lagi ada masalah, lagi putus cinta lah atau ya sedang ada masalah dalam hidupnya, dia pergi ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dia pergi ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala gak ridho di situ. Dia masuk ke dalam jurang kemaksiatan, coba. Saat orang ada yang putus cinta, maka dia akan pergi untuk mencari cinta yang lain gitu. Dia akan mencari cinta yang lain, dan cinta tersebut dia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan betapa bengisnya di era sekarang itu. Betapa rusaknya di era sekarang, sehingga kita itu, terutama bagi anak-anak muda, itu tidak memiliki pilihan untuk menyelesaikan masalah, kecuali kita datang ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridho di sana. Kita nggak pernah menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kita. Kalau toh kita, sekarang coba perhatikan, berapa banyak orang-orang yang punya masalah dalam ekonominya dia, akhirnya dia itu jual diri coba. Dia jual diri. Saya mohon maaf, saya nggak bisa menggunakan istilah-istilah yang sederhana untuk masalah ini. Mohon maaf, ya, pelacur-pelacur itu, semua alasannya itu adalah alasan apa? Alasan ekonomi. Alasan ekonomi. Sebetulnya itu adalah PR kita dan PR mereka juga. PR kita dan PR mereka juga. PR mereka agar merubah cara pandang dia bahwa saya nggak boleh menyelesaikan masalah ini dengan cara ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi PR kita juga untuk memperdulikan mereka gitu. Karena agar itu tidak menjadi alasan. Saya menganggap bahwa itu tuh menjadi alasan itu bohong semua, Bu. Mohon maaf, Bu ya. Saya bukan berarti tidak percaya dengan banyak orang, tapi saya menganggap bahwasanya orang yang punya masalah mengambil jalur yang haram, ya, mengambil jalur yang haram karena dia kekurangan masalah ekonomi. Saya mohon maaf sekali. Masalahnya itu hanya sekedar kurangnya kepercayaan di dalam diri kita. Sekarang coba perhatikan.
Kita itu kan mau bantu orang lain. Kita mau bantu orang lain. Kita itu kan mikir. Ya, mau bantu orang lain tuh kita mikir. Mikirnya tuh gimana? Coba kita perhatikan. Saya, kalau ada orang yang mau minjem uang sama saya, yang kita pikirkan pertama kali apa? Ini orang balikin atau enggak duit saya? Ya balikin duit saya atau enggak? Satu. Kalau toh misalkan ada orang yang sedang butuh uang, misalkan, ya kita ngasih gitu kan ya, kita ngasih lah. Yang kita pikirkan pertama kali apa? Yang kita pikirkan pertama kali adalah nanti kalau kita kasih dia akan minta terus kayak gitu. Seperti itu yang kita pikirkan. Coba betapa buruknya cara pandang kita ketika ada orang yang sedang butuh, kita tuh pikirnya nanti dia tuh akan minta terus. Jadi kita tuh seakan tidak percaya dengan saudara kita, dan seakan kita tuh kurang ikhlas di dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Sehingga wajar orang-orang yang tadi ketika kurang ekonominya, mereka itu akan mencari jalan-jalan yang haram. Karena apa? Karena Allah, buat apa aku minta sama orang-orang yang bisa ngasih aku jalan yang halal? Orang-orang itu juga nggak percaya sama aku kok. Kalau toh aku minta, dia pasti akan nyinyirin aku. Alah, kamu itu cuma minta-minta doang, nggak bisa berusaha. Ya udah, aku berusaha, aku menjadi pelacur. Gitu. Makanya kenapa, Bu ya? Kalau kita punya kelebihan harta gitu, Bu ya. Kalau kita punya kelebihan harta, kalau kita itu punya, ya alhamdulillah, tabungan yang cukup banyak, kita gunakanlah untuk membantu saudara-saudara kita gitu. Kita bantu untuk menyelesaikan saudara-saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun dari Gua Hiro, Rasulullah bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid, bertemu dengan istrinya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggigil dan takut karena didatangi oleh malaikat Jibril, merasa bahwa dirinya itu tidak mampu untuk mengemban amanah sebesar itu, mengemban amanah sebagai seorang rasul. Lalu apa kata Khadijah? Khadijah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan engkau. La yukhdikallahu abada. Allah enggak akan pernah meninggalkan engkau ya Rasulullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan engkau? Innaka latasilur rahim. Karena engkau selalu membangun silaturahim. Wa tahmilul kal, dan menyelesaikan masalah seseorang. Coba, kelasnya Rasulullah itu berbeda dengan kelasnya kita. Sekarang kita itu saat membantu orang lain, yang kita pikirkan itu adalah meringankan masalah orang lain, kan gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa meringankan beban kamu. Rasulullah nggak seperti itu. Kelasnya Rasulullah itu adalah menyelesaikan masalah orang lain, bukan meringankan masalah orang. Ya. Jadi kalau orang itu ada punya masalah, udah masalahmu apa, udah saya selesaikan di situ. Enak kan kalau kita punya orang-orang seperti itu. Jadi kita harus punya ya Bu ya, kita harus menjadi orang yang berorientasi seperti itu Bu ya. Ya, saya berorientasi seperti itu agar kita tuh memiliki cita-cita bahwa kita tuh nggak bisa menjadi orang biasa-biasa saja. Kita harus betul-betul menjadi mukmin yang tinggi di sana, mukmin yang kuat di sana. Di tengah semua masalah kita harus perhatikan bahwa yang menyediakan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah rezeki itu, carilah rezeki itu sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sedikit gak ada masalah, sedikit Bu. Karena keberkahan itu tidak dinilai dari banyak atau sedikitnya. Justru karena banyak itu kadang membingungkan mana yang berkah, mana yang berkah, kan gitu. Tapi kalau misalkan sedikit, kita akan mudah sekali mengidentifikasi dan mudah sekali untuk apa? Untuk mengkhususkan, mudah-mudahan rezeki kita juga bisa berkah tadi. Orang itu bisa ikhlas, ya, orang itu bisa ikhlas. Keikhlasan itu tinggi saat kita tidak memiliki uang. Ada satu ceramah dari salah seorang ulama menarik sekali bagi saya. Dia bilang seperti ini, mumpung kita tuh lagi miskin, perbanyaklah sedekah. Ini menarik. Mumpung kita tuh lagi nggak punya uang, itu perbanyaklah sedekah. Contoh, kita punya uang 100.000 misalkan. Ya, kita punya uang 100.000 doang. Udah nggak punya rekening, uangnya kita cuma 100.000. Ya, 100.000. Nah, kita ngeluarkan uang 50.000 untuk ngopi bareng, untuk makan-makan bareng, itu kan mudah, Bu. Sekalipun kita cuma punya uang 100.000. Tapi kalau untuk makan-makan bareng, kita keluarkan uang 50.000 untuk makan-makan bareng, itu kan enteng. Ya udahlah, cuma 50.000 aja kok. Padahal itu setengah daripada harta kita. Tapi sekarang ibu punya uang 100 juta misalkan. Ya. Ajak makan-makan bareng ya, ibu-ibu yang ada di sini 50 juta. Mau atau enggak?
Saya kan, kenapa 100.000 tadi ngeluarin 50.000, 50% daripada harta kita itu enteng. Tapi 100 juta, ngeluarin 50 juta buat acara yang sama makan-makan, itu berat banget coba. Sayang kan? Makanya kenapa kalau kita tuh lagi, mohon maaf, ekonomi kita lagi rendah gitu kan ya, sodako yang banyak. Itu sodakonya lebih gede daripada orang yang ngeluarin uang 50 juta dengan rekeningnya yang banyak. Nah gitu ya Bu. Jadi itu adalah sebuah teori bagaimana kita bisa memahami bahwa sesungguhnya ini bukan persoalan nominal banyak atau sedikitnya, enggak. Tapi prosentase berapa banyak yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disodakohkan atau yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada saat perang Tabuk dibanding dengan apa yang diberikan oleh Utsman sama Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar itu nggak ada apa-apanya. Abu Bakar itu pedagang besar, tapi kalau dibanding sama Utsman dan Abdurrahman bin Auf itu nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa yang lebih berkah atau yang lebih dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Abu Bakar, bukan Utsman atau Abdurrahman bin Auf? Karena Abu Bakar itu mensedekahkan semua hartanya. Ya, mensedekahkan semua hartanya. Sedangkan Utsman sama Abdurrahman nominalnya besar, tapi pengorbanan yang dia lakukan itu tidak lebih besar daripada bin Auf. Nah, maka dari itu, Bu, hidup kita yang di tepi jurang gitu ya. Ya, hidup kita yang di tepi jurang. Kalau kita kan di tepi rel gitu, Bu ya. Nah, maksudnya hidup kita yang di tepi jurang dalam arti, wah ini susah banget gitu kan. Ngeluarin uang itu kayak berat banget karena kita harus mikirin anak, harus mikirin kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya gitu ya. Saya yakin itu akan lebih berkah, Bu, daripada orang itu yang hidupnya itu berkecukupan semuanya. Kenapa coba? Memperhatikan kebutuhan keluarga kita. Memperhatikan kebutuhan keluarga kita. Itu kan termasuk ibadah, Bu ya. Itu termasuk ibadah. Misalkan ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu ya megang uangnya suami gitu ya, atau uangnya sendiri juga. Bagaimana caranya mengemas uang atau rekening yang 5 juta ini misalkan untuk 1 bulan. Wah, kita pikirkan gimana makannya sebulan itu berapa, biaya anak sekolah itu berapa, jajannya berapa. Bayangkan coba, kita berpikir tentang kemaslahatan keluarga kita. Ya, mengeluarkan effort, mengeluarkan tenaga pikiran untuk keluarga kita. Itu lebih besar dibanding orang yang punya uang 100 juta. Pengeluarannya mungkin cuma 10 juta, 20 juta, enteng ngeluarin segitu. Dia nggak perlu mikir keras-keras untuk menyelesaikan masalah keluarga dia. Orang dia punya uang, pasti nilainya lebih besar orang-orang yang memikirkan lebih dalam daripada orang-orang yang punya banyak uang tadi. Pasti. Makanya saya pribadi itu sebetulnya berbahagia sebetulnya kalau toh ketemu dengan ya tadi banyak-banyak orang yang mungkin mohon maaf mungkin yang ekonominya sedang sedang survive atau sedang berjalan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dia. Saya itu bersyukur sebetulnya. Kenapa? Ya bukan bersyukur dalam arti kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi dan menambahkan rezekinya. Ya amin ya rabbal alamin. Tapi saya bersyukur dalam arti gini, tanda bahwasanya dia itu adalah orang hebat. Dia itu adalah orang hebat. Tingkat untuk mendapatkan keberkahan itu lebih tinggi daripada orang-orang yang memiliki uang lebih banyak. Karena dia harus mengeluarkan semua tenaganya. Dia harus mengeluarkan semua pikirannya untuk menyelesaikan problem hidupnya. Menyelesaikan semua problem hidupnya. Jadi bukan berarti kalau duit kita banyak lalu ibadah kita lebih tenang. Belum tentu itu lebih mulia juga. Bisa jadi saat kita sedang di tepi jurang gitu ya, justru ibadah kita tuh berharapan kita atau kita mengharap lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih besar daripada orang-orang yang merasa nyaman ketika beribadah gitu. Nah, maka dari itu ya, tragisnya hidup itu jangan dijadikan sebagai sebuah aib. Rasulullah SAW disebutkan di dalam surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang rasul dari kaummu. Azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat untuk menyelesaikan problem kehidupannya. Artinya merasa berat, merasa susah, merasa lelah di dalam hidupnya. Harisun 'alaikum bil mu'minin, yang sangat peduli terhadap orang-orang mukmin,
Dan beliau adalah Raufur Rahim, orang yang maha lembut, orang yang sangat rahmah di sana. Rasulullah disebutkan orang yang paling tragis hidupnya, orang yang paling susah hidupnya, ibu-ibu sekalian. Tapi justru dengan kesulitan hidupnya Rasulullah SAW membuat nilai Rasulullah itu lebih tinggi dibanding orang-orang yang lain. Di suatu hari pernah Rasulullah SAW tidak memiliki uang. Di suatu hari Rasulullah nggak memiliki uang sama sekali, dan tidak memiliki makanan sama sekali, dan dia bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira hari ini ada makanan atau tidak? Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hari ini kita tidak memiliki makanan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, kalau kayak gitu, pada hari ini aku berpuasa. Coba bayangkan, Rasulullah sampai nggak punya makan untuk hari ini gitu ya, untuk hari itu Rasulullah tuh nggak punya makanan. Coba bayangkan di sini ibu-ibu ya, bagaimana kesulitan Rasulullah SAW membuat diri dia itu menjadi lebih maju. Maka orang-orang yang memiliki pengalaman paling pahit di dunia ini, dan dia mampu untuk menyelesaikan atau mampu untuk survive menyelesaikan masalah tadi, itu justru orang yang memiliki potensi lebih besar daripada orang yang lain. Coba kita lihat orang-orang yang sukses dalam kehidupannya, yang dia ceritakan itu apa? Yang dia ceritakan itu masa-masa susahnya dia. Gak ada orang yang sukses sekarang itu, yang dia ceritakan itu masa-masa enaknya, nggak pernah. Dulu aku tuh mulai dari nol, kayak gitu ceritanya semua. Dulu tuh aku susah. Semua ceritanya gak enak-enak semuanya. Apalagi kita gitu kan, enak gitu kan, menceritakan kesulitan itu kan nikmat banget. Oh masih mending, aku lebih susah. Temennya kita gak kalah lagi, wah lagi kayak gitu aja kok, aku lebih susah lagi gitu kan. Kita berlomba-lomba untuk susah di situ. Ya, tapi ala kulli hal ya. Ala kulli hal bahwa manusia itu terdorong selalu untuk memikirkan hal-hal yang berat bagi dirinya. Tapi sekali lagi, manfaatkan kesulitan hidup kita itu untuk bisa naik level. Untuk bisa naik level, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap nafas dan langkah kita. Kita punya waktu setengah jam ya. Sampai setengah 12 kan, atau sampai jam 11? Setengah 12 itu ya. Baik, kita sisakan beberapa waktu ini untuk tanya jawab Bu ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, falyatafaddalna ya, berkaitan dengan apapun kita diskusi pada umumnya aja Bu ya, karena saya udah lama banget sebenarnya nggak ketemu ibu-ibu, jadi kalau toh misalkan saya kurang maksimal, mohon maaf, saya deg-degan sebetulnya ketemu sama ibu-ibu gitu ya, karena udah lama banget lah, insya Allah. Baik, silakan ibu-ibu, jika ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, dicoba bisa diulangi Ibu, izin? Oke. Biar ikhlas ya Bu ya. Bismillah. Bentar Bu, saya minum dulu Bu. Nah, Bu, nanti kesel kayak kalau kebanyakan. Baik. Bagaimana cara kita itu ikhlas Ibu-ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, cara ikhlas itu adalah harus ada pelampiasan. Harus ada pelampiasan. Ini bukan pelampiasan negatif ya, enggak. Ya, harus ada pelampiasan. Dalam arti gini. Saya berikan sebuah ilustrasi saja ya. Orang itu ya, ketika dia diterpa sedang ada masalah misalkan. Ya, diterpa ada masalah gitu. Misalkan ada orang yang ya contoh kehidupan kita sehari-hari lah gitu kan. Ya kan berapa banyak gitu kan orang itu yang sedang diterpa masalah itu justru nyari orang lain untuk mendengarkan masalah kita ya, dan berharap agar orang lain itu ikut jengkel mendengar masalah kita gitu. Jadi setelah kita menceritakan, wah dia tuh gini, temannya bilang, oh iya bener dia tuh gini, wah itu ada kepuasan sendiri. Ya, artinya setelah kita itu curhat, masalah itu selesai. Kenapa? Karena tadi kita tuh butuh namanya pelampiasan. Nah, pelampiasan itu objeknya itu harus besar. Dalam arti gini, ya, kalau kita masalah kita itu besar, tapi kalau ya masalah kita itu besar, tapi kalau misalkan pelampiasan kita itu terhadap hal-hal yang sangat remeh, itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Makanya kenapa? Kalau toh kita itu mau ikhlas banget, itu yang pertama kali harus kita selesaikan itu adalah tentang bagaimana
harus ada amalan-amalan yang tidak biasa kita lakukan. Misalkan contoh nih, kita sedang ada masalah, kita jarang banget sholat tahajud. Biasakan untuk sholat tahajud. Jadi kita harus membiasakan untuk melaksanakan amalan-amalan yang jarang banget kita lakukan, Bu. Ya. Yang paling jarang kita lakukan, kita laksanakan pada saat kita sedang dalam keadaan down banget di situ. Dalam keadaan down banget, laksanakan amalan yang jarang banget kita lakukan. Kenapa? Karena sekali lagi, Bu, ya, bahwa ibadah itu, kalau sudah biasa kita lakukan, sesuatu kalau sudah continue kita lakukan itu, Bu, rasa ibadah tadi itu kalau sering kita lakukan terkadang itu terkikis. Ibu kalau misalkan bacaan sholat itu kan, Al-Fatihah itu kan sekali nafas gitu kan, ya maksudnya cepet banget gitu, Bu, ya. Ya nggak pakai ditadaburi gitu kan, ya udah us pokoknya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi cepet banget. Jadi kita nggak bisa mentadaburi hal tersebut. Sholat kita tiba-tiba loh, kok udah selesai. Sekarang saya mau nanya di sini. Berarti tadi sholat subuh, imamnya baca apa? Surat apa? Hah? Apa aja? Ya gak jawab ya. Atau gini ya, Bu, ya. Tanyakan sama tanyakan sama suami-suaminya ibu-ibu. Ya, pas sholat di masjid, ya, sholat subuh, dengerin imamnya itu baca surat apa coba? Saya yakin lupa. Bahkan hanya qul huwallahu ahad saya pasti lupa. Karena apa? Karena sesuatu manusia itu godaannya itu adalah saat dia terlalu banyak, dia sering kali melaksanakan hal yang kontinu. Rasa daripada melaksanakan hal tersebut itu mulai akan turun. Pasti seperti itu. Makanya kenapa? Agar kita itu makin kuat lagi, kita perlu melakukan amalan-amalan yang jarang sekali kita lakukan. Kenapa puasa itu di pekan pertama kita semangat banget? Karena memang puasa itu jarang banget kita lakukan. Maka di pekan pertama itu kita semangat banget buat puasa. Pekan kedua mulai mokel. Gitu ya, mokel. Tahu mokel, Bu, ya? Bahasa Jawa itu, Bu, ya. Mokel itu artinya makan di siang hari gitu, Bu. Ya. Karena dia sudah mulai terbiasa dan tidak menguatkan hati dia untuk menjadikan amalan tersebut itu istiqomah. Nah, maka untuk agar kita bisa mendapatkan keikhlasan yang sangat luar biasa dalam arti ketika kita diterpa masalah gitu ya. Ketika kita diterpa masalah, maka solusi yang bisa kita lakukan itu adalah lakukan amalan sebanyak mungkin, terkhusus amalan-amalan yang jarang sekali kita lakukan. Karena agar harapan kita itu lebih besar daripada, ya harapan kita itu akan lebih kuat daripada kita hanya melaksanakan amalan rutinitas saja. Kenapa saat kita itu sedang ada dua pilihan misalkan ya, dalam orang yang sedang bimbang gitu kan ya, milih A atau si B, itu ada sholat istikharah. Ya tujuannya tadi agar ada amalan baru untuk menyelesaikan masalah dia gitu. Bukan hanya sekedar sholat saja, tapi juga ada sholat istikharah di sana. Kenapa kok kalau lagi kemarau itu ada sholat istisqa? Karena apa? Karena di dalam keadaan tidak biasa, nggak bisa dilaksanakan dengan sholat-sholat biasa saja, tapi juga harus ada sholat khusus di situ. Nah, maka dari itulah, kalau toh ada masalah yang tidak biasa dalam diri kita dan kita sedang jatuh-jatuhnya, maka laksanakan amalan-amalan yang tidak biasa kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, harus ada teman, Bu. Harus ada teman. Jadi nggak boleh sendirian. Ya, nggak boleh sendirian. Dalilnya ini. Coba kita perhatikan di surat Maryam. Di surat Maryam. Ya Allah. Ada percakapan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Coba lihat di surat Maryam 43. Ya. Surat Maryam ayat 43. Saya izin baca, Bu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang engkau tidak tahu. Fattabi'ni, ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya. Aku akan memberikan engkau petunjuk untuk menuju jalan yang benar. Nah, coba kita perhatikan. Di sini Nabi Ibrahim berusaha untuk menyelesaikan masalah orang tuanya. Apa? Masalah orang tuanya itu adalah orang tuanya itu masih menyembah berhala. Ya, ada dua solusi yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim di sini.
untuk menyelesaikan masalah orang tuanya. Yang pertama adalah inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Aku memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu yang engkau tidak tahu. Artinya apa? Bahwa kita perlu namanya ngaji. Ya. Untuk menyelesaikan masalah kita, pelampiasannya adalah baterainya habis. Izin ya, apa-apa. Ya. Bahwa untuk menyelesaikan masalah kita, ibu-ibu, ya, sama seperti Nabi Ibrahim tadi ingin menyelesaikan masalah ayahnya yang ayahnya itu tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pertama itu adalah harus punya ilmu atau harus ngaji di sana. Pelampiasannya adalah dengan datang di pengajian. Mengapa? Karena gini. Ya. Ya. Bismillah. Ya. Datang di pengajian. Kenapa? Karena kebutuhan rohani kita itu perlu diperkuat. Saya kan tadi bilang bahwa terkadang masalah kita itu bukan kita itu nggak bisa menyelesaikan masalah itu, bukan, tapi karena hati kita itu masih belum kuat untuk mengangkat tadi. Bukan karena bebannya itu 100 kilo, bukan, tapi karena memang otot kita itu belum gede untuk mengangkat masalah tadi. Maka menyelesaikan masalah tadi atau untuk mengangkat tadi, maka kita harus besarkan otot kita. Jadi untuk menyelesaikan masalah kita sedang apa ya? Kalau ya Allah, kalau bahasa Jawa itu lagi budrek gitu, Bu. Mumet, puyeng gitu ya. Ya, lagi pusing gitu ya. Kita sebetulnya bukan masalahnya itu bukan menyelesaikan masalah ini, bukan. Tapi harus ada diri kita yang kita perkuat untuk mengangkat masalah tadi. Untuk mengangkat masalah tadi. Maka orientasinya bukan di masalah tadi, tapi orientasinya di kita. Sanggup nggak kita tuh mengangkat tadi gitu. Nah, kalau kita masih belum sanggup, oh berarti diri kita yang harus diperkuat. Bukan masalah ini diperparah. Ya, diri kita yang harus diperkuat dengan cara apa? Ya dengan cara ngaji gitu ya, dengan cara ngaji, belajar tazkiyatun nafas, bagaimana bisa belajar untuk menguatkan jiwa kita gitu ya. Karena gini, terkadang kita memang nggak mendapatkan solusi di dalam kajian atau di dalam semua nasihat-nasihat. Tapi minimal semua nasihat-nasihat tadi itu untuk penguatan jiwa kita, sehingga ketika kita pulang itu kita agak plong. Coba perhatikan bagaimana Khadijah menasehati atau memberikan informasi kepada atau memberikan penguatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kallah wa tu'ilud dhaif. Ya, engkau ya Rasulullah, engkau itu yang selalu menyambung tali silaturahim. Engkau yang menyelesaikan masalah orang, engkau yang selalu menerima tamu, engkau yang selalu memperhatikan orang-orang miskin. Coba perhatikan, Khadijah ini nggak menyelesaikan masalah Rasul, tapi hanya menenangkan perasaan Rasul. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tenang di situ? Iya, bisa tenang. Jadi kenapa kita datang ngaji di situ, Bu ya? Tujuannya itu apa? Agar untuk menguatkan hati kita, Bu. Sekalipun memang kadang masalah kita itu masih ada. Pertama ngaji. Yang kedua adalah fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ikutilah aku akan memberikan engkau petunjuk menuju jalan yang benar. Artinya apa? Kalau kita sedang down, kita sedang ada masalah, kita harus cari teman, Bu. Harus ada yang barengin, nggak bisa sendirian. Salah kalau kita itu punya masalah terus dipikir sendiri, itu salah. Harus ada teman. Yang teman itu memang kita percaya banget lah sama dia gitu ya. Kita percaya banget sama dia, udah. Kita sampaikan aku punya masalah kayak gini, aku punya problem kayak gini, kamu bisa nggak bantu aku? Minimal kamu itu menguatkan aku di situ. Ya, Nabi Ibrahim meminta kepada ayahnya untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Tandanya bahwa untuk menyelesaikan masalah ayah Nabi Ibrahim, yaitu menyembah berhala, itu nggak bisa terus-menerus berada di kaumnya, tapi harus berada di sisi Nabi Ibrahim. Maka ibu, kalau kita sedang down, jangan sendirian. Jangan sendirian. Ajak kawan, kalau ya ajak suami gitu ya, ajak suami, ajak anak, ajak kawan, ajak saudara yang bisa menguatkan diri kita. Karena kita tuh nggak boleh sendirian, nggak boleh. Kita harus berjamaah, kita harus bareng-bareng gitu ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu ya, kalau toh misalkan ada yang bisa saya bantu gitu secara pribadi gitu ya, ada yang bisa saya bantu kepada ibu-ibu, maka sampaikan saja kepada saya. Ya, sampaikan saja kepada saya. Ibu-ibu nggak boleh sendirian di sini. Ya, ibu-ibu nggak boleh sendirian di sini. Banyak kan Bu ya?
Gimana Bang Jasin? Nanti banyak WA masuk ke saya. Ya yang penting jangan sendirian. Ya jangan sendirian. Bismillah, Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dalam menyelesaikan masalah ibu. Mudah-mudahan Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berkahi setiap nafas dan langkah kita. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan tersebut. Silakan ibu-ibu ada pertanyaan lain. Atau ada? Wah silakan. Ini yang sehari kita omongin. Terus ya jelek banget ya sampai mana sih Pak menghindari kan? Dia biasa aja gitu. Gimana ini? ya memang ini ya problem mama lah ya gitu. Ya pertama gini Bu ya, bahwa memang ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Ya, ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Bahwa saya pernah baca dalam ilmu psikologi gitu ya, bahwa perempuan itu bisa diam itu kalau sudah mengeluarkan beberapa kata, berapa ribu kata gitu atau berapa puluh ribu kata gitu. Yang jelas ya ada porsinya tuh. Jadi ibaratnya gini, kalau dulu waktu zaman SMS dulu ya, zaman SMS itu kan hurufnya itu kan kalau mau apa namanya satu SMS 120 huruf gitu kan ya. Jadi kalau udah 121 huruf atau 240 huruf berarti kehitungannya 2 gitu ya, kehitungan 2 SMS gitu kan dulu waktu zaman itu. Nah maka jadi ada porsi di situ ya. Maka ada porsi. Kalau dan dalam diri manusia, terutama laki-laki dan perempuan itu juga sama. Ada porsi omongan laki-laki dan ada porsi omongan perempuan. Kalau nggak berapa gitu, saya nggak lupa. Yang jelas porsi perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kalau porsi ini sudah selesai, itu cenderung orang itu akan diem. Kan udah capek ngomong. Iya, karena capek ngomong. Jadi misalkan paginya itu udah ngerumpi gitu ya. Contoh itu kan ya. Contoh paginya udah ngerumpi banyak gitu kan ya sama suaminya gitu kan. Ngerumpi banyak gitu kan ya sampai berpuluh-puluh ribu kata gitu. Pas porsinya sudah habis, nanti siang, sore sama malam itu dia pasti akan malas ngomong. Dia akan malas ngomong. Karena apa? Karena porsinya udah habis gitu. Memang kayak gitu. Jadi kalau saran saya gitu ya, agar kita menjaga gitu ya, menjaga omongan kita gitu. Maka pertama, biasakan kita tuh ngobrol kepada orang-orang yang memang tepat yang mendapatkan hak pertama kali untuk bisa ngomong. Pertama ya, bagi ibu-ibu pasti suaminya gitu ya. Terus yang kedua anak-anaknya gitu. Nah, itu untuk mengurangi porsi tadi. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang lain gitu kan, kita ya tadi ngomongnya tuh nggak kelewatan di situ, Bu. Karena selama ini kita tuh ngomong kelewatan karena apa? Karena porsi kita berbicara dengan orang-orang terdekat kita itu minim. Ya, kita nggak banyak ngobrol dengan suami kita nggak banyak ngobrol dengan anak-anak kita. Akhirnya apa? Pas bareng sama kawan-kawan, ngobrolnya banyak. Termasuk ya tadi gitu kan, sampai keceplosan gitu ya, ngomong yang aneh-aneh. Pas pulang, oh iya ya, tadi kayaknya nggak boleh deh ngomong kayak gitu. Makanya kenapa itu banyak ibu-ibu itu lebih betah ngomong sama antara ibu-ibu daripada sama suaminya. Karena kalau suaminya iya gitu ya, iya. Cuma itu kan ya. Iya. Tapi emang yang paling ditakutin laki-laki kalau ibu-ibu sampai jawab, kamu paham gak sih aku ngomong apa gitu kan ya. Itu udah takut tuh laki-laki, aduh tadi ngomong apa ya. Mau dijawab nggak tahu, nanti marah gitu kan. Mau dijawab tahu, iya tadi aku ngomong apa, coba jelasin ulang deh Pak. Pusing gitu. Ya gitu. Jadi memang harus ada pengertian ya. Jadi memang harus ada pengertian. Makanya kenapa yang harus rajin ngaji itu sebenarnya bukan cuma perempuan, Bu. Laki-laki itu harus tahu gitu ya. Harus rajin ngaji gitu. Jadi makanya harus ada porsi lebih banyak kita utarakan kepada orang-orang yang
terdekat kita, ya, terdekat orang kita. Sehingga pada saat kita ketemu sama orang lain gitu kan, ya kita memang tidak keceplosan, ngobrolnya itu nggak terlalu banyak, ya banyak kata-kata yang kurang begitu baik kita keluarkan atau khawatir menyindir dan lain sebagainya gitu. Karena tadi stok kita masih banyak gitu loh, stok kita masih banyak, akhirnya kita bablasin di sahabat-sahabat kita, stok kata gitu ya. Makanya habiskanlah stok kata kita, kalimat kita itu kepada orang-orang terdekat kita, kepada suami, kepada anak terutama, karena intisari di dalam sebuah keluarga, inti daripada sebuah keluarga itu adalah komunikasi. Intisari dalam keluarga itu adalah komunikasi. Kalau udah komunikasinya nggak baik, itu udah susah di situ ya. Jadi perbanyaklah komunikasi gitu. Cerewet itu nggak apa-apa. Cerewet itu nggak apa-apa. Kalau untuk keluarga itu cerewet itu nggak ada masalah. Rame gitu ya. Rame di rumah kalau ada yang cerewet itu kan. Coba kalau misalkan semuanya diem-diem aja ya Allah. Sepi bu gitu kan. Itu kan baru kerasa kalau toh misalkan orang, kan kalau misalkan punya anak kecil itu kan kadang senengnya itu kan rame gitu bu ya, ada anak kecil di situ. Pas anak kecilnya udah nggak ada, sepi gitu rumah gitu. Makanya kita itu terkadang itu butuh banget lah ya, butuh banget apa namanya sound system di rumah gitu kan. Sound system baik laki-laki ataupun perempuan gitu kan. Ya jadi jangan apa namanya tadi ya. Jadi kalau saran saya ya, kalau toh itu terlanjur terjadi bu ya, kalau terlanjur terjadi ya istighfar gitu aja ya, istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi kesalahan kita tuh kadang nggak sadar bu. Ya, kalau kesalahan kita nggak sadar, maka peluang untuk diampuni tentu lebih besar gitu ya. Kecuali kalau kesalahan yang sadar kita melakukan hal tersebut. Ya. Karena kan tadi ada kesalahan yang sadar, ada kesalahan yang tidak sadar. Kalau kesalahan yang sadar, ya tentu konsekuensinya lebih besar. Ibaratnya orang mukul orang itu kan sengaja gitu kan. Tapi kalau misalkan ngobrol itu kan kadang nggak sadar gitu kan, yang gibahin orang gitu kan. Apalagi pakai kalimat-kalimat, ini aku bukan niat mau gibahin orang ya, tapi nyebut nama gitu kan. Nah itu. Jadi gitu bu ya. Jadi kalau misalkan tidak sengaja, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, istighfar, maka istighfar yang banyak. Salah satu yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, makanya kenapa di setiap harinya itu minimal harus ada 100 di istighfar. 100 ya, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, minimal itu 100. Ya, 100 bisa kita lakukan. Zikir pagi petang itu coba kita baca gitu ya. Minimal agar kata-kata kita itu keluar gitu. Lebih banyak zikir daripada kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang lain di situ. Intinya perbanyak istighfar ya. Kalau sudah terlanjur kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk mencegah hal tersebut ya tadi kita prioritaskan kata-kata kita kepada orang-orang terdekat kita. Mungkin seperti itu bu ya. Wallahu taala a'lam. Tapi nggak apa-apa bu ya. Saya juga bisa diajak ngerumpi kok bu. Silakan dulu. Ada yang lain? Ada 10 menit lah. Silakan bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. 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 Oke. Okay. Oke. Meminta pendapat? Oh gitu, oke. Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan soal kurban bu ya. Ya pertanyaan soal kurban. Nah ini penting ini bu ya. Nah, makanya kenapa apa namanya ini saya sampaikan ke
banyak kajian tapi di Uswatun Hasanah belum ini. Karena baru kali ini ya, baru hari ini saya bisa bergabung. Gini, apa meskipun kurban sudah selesai kemarin, tapi gini Ibu, ini tolong diperhatikan ini. Ini tipis banget dan banyak yang keliru di sini. Banyak yang keliru. Kurban kambing, bedakan antara pelaku kurban, orang yang berkurban dengan kurban itu ditujukan untuk siapa? Ya, siapa yang melakukannya dan untuk siapa? Ibarat gini, saya mau sodakoh 100.000, ya 100.000 untuk orang tua saya. Ya. Atau misalkan ada orang sodakoh atau wakaf untuk anak yatim, ya atas nama orang tua saya. Pertanyaannya adalah, yang wakaf itu sayanya atau orang tua saya? Saya yang wakaf. Untuknya memang untuk orang tua saya gitu ya. Bedakan itu ya. Jadi ibaratnya tadi, saya wakaf ya untuk orang tua saya. Yang wakaf siapa? Yang wakaf saya. Yang wakaf saya. Tapi untuk siapa? Untuk orang tua saya. Gitu. Ditujukan untuk kayak gitu. Sama ibarat, saya ibarat seperti badal umroh atau badal haji gitu ya. Yang umroh atau yang haji siapa? Yang haji saya gitu ya. Yang umroh saya, tapi untuk siapa? Untuk orang tua saya gitu. Jadi bedakan antara pelaku tadi dengan untuk siapanya gitu. Paham sampai sini Bu ya? Oke, sekarang kita praktekkan dalam kurban. Kurban untuk kambing yang berkurban itu satu orang. Satu orang, nggak boleh lebih. Satu orang kambing. Sapi maksimal 7 orang. Kurang dari 7 orang boleh. Kurang dari 7 orang misalkan satu orang gitu ya, satu orang sapi gitu ya, nyembelih sapi atau kurban sapi, nggak ada masalah. Maksimal 7 orang. Ada lagi unta itu 10 orang. Ya unta itu 10 orang. Nah, sekarang bagaimana dengan kambing? Banyak kasusnya di kambing. Bisa nggak kambing satu itu yang kurban 10 orang? Nggak boleh. Yang kurban tetap satu orang, tapi kepada siapanya, maksudnya untuk siapa, ditujukan untuk siapa, itu boleh kepada siapapun. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW pernah menyembelih satu kambing dan Rasulullah bilang, "Hadza min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sembelihan ini atau kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil pertama. Dalil kedua, ada salah seorang datang kepada Rasulullah SAW menyembelih kambing dan ini ditujukan untuk keluarganya. Pelaku kurbannya itu Rasulullah saja. Pelaku kurbannya adalah orang itu doang. Jadi yang melaksanakan kurban itu orang tadi. Tapi ditujukannya untuk siapa? Untuk keluarganya boleh. Untuk sesuatu yang lebih luas pun juga boleh. Jadi kalau toh misalkan ada satu keluarga gitu Bu ya, ada satu keluarga yang kurban misalkan ayahnya gitu atau bapaknya. Ya, suami gitu ya. Dia kurban satu. Untuk siapa? Nah, yang pelaku kurbannya adalah suaminya. Yang berkorban adalah suaminya. Tapi untuk siapa? Untuk keluarganya semua di situ. Maka cukup untuk keluarganya. Jadi bedakan antara pelaku dengan untuk siapanya di situ. Ya. Nah, kalau pelakunya untuk kambing itu cuma satu orang, nggak boleh lebih. Jadi kalau iuran 100 ribuan gitu ya. Kalau misalkan kambing sekarang kemarin harga berapa? Saya nggak tahu pasaran di Jakarta. 1,7 ya, murah banget gitu ya, Masya Allah. Di daerah itu mahal, apalagi di kampung saya, tuh bisa sampai 4 juta. Ya, ya, anggaplah 2 juta deh ya, anggap aja 2 juta. Ya, anggaplah 2 juta deh, 2 juta atau ya 3 juta lah gitu lah ya, yang agak lumayan lah. Takutnya nanti batibul, baru 3 bulan. Baik, nah, anggaplah 3 juta deh. Yang iuran itu 10 orang misalkan, 300 ribuan, boleh atau enggak? Enggak boleh. Karena untuk kambing itu, pelaku kurbannya itu adalah satu orang. Tapi ditujukan untuk siapa? Nah itu boleh untuk satu keluarga di situ. Jadi pelaku kurbannya itu satu. Nah Ustaz, kalau kayak gini gimana Ustaz? Misalkan contoh. Kalau misalkan orang itu iuran ya, 300 ribuan, sampai dapat 3 juta, tapi yang kurbannya cuma satu orang. Misalkan contoh nih, dia punya anak 10 gitu ya, anaknya iuran 300 ribuan, nah yang korban itu bapaknya, boleh atau enggak? Boleh ya. Jadi pelaku korbannya itu adalah bapaknya, bukan anak-anak ini. Anak ini cuma mengumpulkan duit. Itulah kenapa itu yang biasa terjadi di
apa namanya yang biasa terjadi di sekolah-sekolah biasanya, ya, iuran buat beli kurban. Ya itu makanya kenapa akadnya harus dijelaskan terlebih dahulu. Yang korban ini siapa? Sekolah atau anak-anak tadi? Kalau anak-anak tadi ini yang jadi masalah di situ, ya. Tapi kalau misalkan yang pihak itu adalah sekolah, maka nggak ada masalah di situ. Gitu. Jadi di situ Bu ya, bahwa urusan kurban itu kalau untuk kambing itu pelakunya cuma satu orang. Uangnya didapat dari mana? Terserah. Apa uangnya itu didapat dari iuran atau uangnya didapat dari mana? Nggak ada masalah. Yang penting pelaku kurbannya itu satu. Tapi ditujukan untuk siapa? Ah, itu bebas. Apakah untuk keluarganya, apakah untuk saudaranya, apakah untuk siapa? Ah, itu terserah. Sama seperti logika tadi, ketika kita sodako uang 1 juta, yang sodako siapa ya? Sodako saya. Tapi untuk siapa? Misalkan untuk keluarga saya atau untuk yang lain di situ. Paham sampai situ Bu ya? Paham ya? Kayak gitu. Jadi supaya ini harus dibedakan di situ ya, agar kita itu mendapatkan positioning yang benar. Nah, yang kedua. Ya, yang kedua adalah berkenaan dengan minta pendapat dari orang lain. Sebetulnya gini, kalau pendapatnya itu berkenaan dengan ya nasihat-nasihat hidup biasa keduniaan saja nggak ada masalah sebetulnya. Ya, nggak ada masalah. Mau minta nasihat kepada siapapun gitu ya, meskipun ada orang yang mungkin berbeda agama dengan kita gitu. Kalau misalkan kita mau mau tahu nasihat ya berkenaan dengan misalkan kesuksesan lah atau apa, nggak ada masalah. Kita mau belajar dari siapapun itu nggak ada masalah di situ. Yang terpenting tadi ya jangan minta nasihat dalam urusan keimanan gitu ya, jangan. Ya karena kalau udah urusan keimanan beda lah gitu, nggak boleh. Tapi kalau toh misalkan dalam urusan muamalah biasa saja gitu ya, urusan muamalah biasa, apalagi kalau misalkan dia itu punya bisnis yang gede misalkan atau dia itu punya punya ya usaha yang cukup tertata rapih gitu, kalau kita minta pendapat dia kira-kira gimana sih cara mengembangkan bisnis atau bagaimana cara kita itu agar kita bisa ya bisa mengatur segala hal lah ya, atau misalkan dalam urusan keluarga gitu, maka nggak ada masalah sebetulnya di situ. Yang terpenting jangan urusan masalah keimanan, yang urusan keimanan sehingga nanti kita terpancing di situ, terpancing di sana dan akhirnya tadi jangan sampai kita korbankan dalam urusan keimanan ya hanya untuk hal-hal yang remeh seperti itu. Tapi nggak ada masalah Bu secara umum. Seperti itu Allah Ta'ala. Ada pertanyaan lagi Ibu-ibu? Alhamdulillah kalau nggak ada. Alhamdulillah. Baik. Udah setengah 12 ya Allah. Baik. Mungkin itu saja Ibu-ibu ya yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Insya Allah kapan-kapan kita bisa bertemu kembali. Ya, insya Allah berkah terus hidupnya Ibu-ibu. Mudah-mudahan kita bertemu di surga ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup Ibu-ibu dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.